Halo teman-teman, berjumpa kembali di galeri video admin jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang OLT ZTE C320. Yang akan saya bahas adalah kita akan mengenal atau memahami hardware-hardware yang terpasang di OLT C320 beserta fungsinya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang berkeinginan upgrade perlengkapan server yang sudah dibangun dari media converter menjadi OLT dan masih bingung tentang OLT C320. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit gambaran yang saya ketahui. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami OLT tipe C320. Nah, yang pertama, dari sebuah OLT ini ada tiga hardware penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah kita mulai dari yang sebelah kita mulai dari raknya dulu ya. Jadi rak atau OLT C320 ini bisa dipasang 4 kartu. Nah, kita nyebutnya ini ya. Ini slot kartu, ini. Kemudian ini slot kartu. Yang pertama ini slot kartu yang kedua. Kemudian ini slot kartu yang ketiga, slot kartu yang keempat. Untuk slot kartu yang pertama dan kedua, ini dipasang kartu namanya GTGH atau GTGO. Fungsinya ini nanti yang dikirim untuk pelanggan. Nah, ini dikirim untuk pelanggan melalui fiber optik. Kemudian yang kartu nomor 3 ini untuk daya atau power supply. Duh, gimana? Power supply aja ya. Power supply. Lah, untuk power supply-nya OLTC 320 itu namanya PRAM. Kemudian yang slot untuk kartu keempat ini untuk input baik itu input bandwidth ataupun input untuk mengelola, untuk setting itu dalam artian untuk memberikan pengaturan di OLT ini. Kemudian untuk mendaftarkan modem, menghapus modem, lah itu saya sebut input setting. Nah, kita kembali lagi ke slot 1 dan kedua. Nah, slot 1 dan kedua ini kartunya namanya dua ya, GTGH atau GTGO. Bedanya kalau yang GTGH itu potnya 16 jumlahnya. Ini, jadi yang seperti yang digambar ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kali 2 berarti 16. Nah, ini namanya yang 16 pot GTGH. Nah, kemudian kalau teman-teman menemui kartu yang di slot 1 atau slot kedua ini jumlahnya 8 pot, itu namanya GTGO. Dah, untuk slot 1 dan kedua ini bedanya cuman masalah jumlah portnya aja. Nah, kemudian untuk kartu yang ketiga, ini untuk power supply-nya. Nah, ini sifatnya AC ya, jadi langsung kabel dicolokin ke sini, ini saklarnya di nyalakan ke posisi 1, dia langsung nyala. Nggak ada yang perlu dibahas panjang lebar untuk yang PRAM-nya ini. Kemudian ini yang agak ada beberapa keterangan. Slot kartu yang keempat ini dipasang kartu namanya XMXA. Ini untuk input bandwidth dan input setting atau untuk mengelola OLT ini sendiri. Nah, ini saya punya gambar khusus untuk XMXA. Nah, ini kartunya bentuknya kayak gini ya.
Di XMXA ini ada beberapa lubang ya, atau beberapa port ya. Ini yang port FEGE, XGE atau GE yang bagian atas. Kemudian di sini ada port ini RJ45 ya, atau LAN ya, atau Ethernet 1, 2, 3, 4. Nah, ini fungsinya. Dari yang paling kiri dulu, CLI. Nah, CLI ini untuk setting OLT tapi menggunakan perintah command line dan langsung colok aja ke sini, dibuka menggunakan putih atau terminal, itu dia langsung bisa connect. Kemudian kalau monitornya aku belum pernah nyoba, jadi nggak tahu ini buat apa. Nah, yang nomor 3 ini ada 10/100 M. Nah, ini buat setting juga, buat mengelola juga. Bedanya kalau dari sini, ini bisa diakses melalui telnet. Jadi OLT ini juga punya IP standar yang nanti dijadikan alamat ketika kita ingin terhubung ke OLT ini menggunakan telnet. Kalau yang ini FE, GE atau FE ini adalah untuk input bandwidth ke OLT ini, inputnya dari Makrotik ya, dari Makrotik, kemudian di input ke GEFE ini dan kemudian dikirim ke pelanggan. Lah ini kalau pengen menggunakan kabelan atau RJ45 menggunakan port ini. Nah, yang atas ini fungsinya sama kayak yang GFE yang bawah ini. Cuman bedanya kalau yang atas ini menggunakan fiber optik. Nah, kemudian XMXA ini dibagi jadi dua kelas ya, dua kelas. Kelas yang pertama itu ini kan ada tulisan XGE ya. Untuk yang XGE ini kelas yang atas, jadi XGE ini mewakili 10 GB. Jadi kita bisa menginput bandwidth lewat port ini itu 10 GB. Kalau nggak ada X-nya seperti ini, dia cuma maksimal bisa untuk 1 GB. Nah, ini yang bawah ini RJ45 nggak ada XGE-nya ya, dia cuma GE. Berarti yang dari sini dia cuma bisa input bandwidth 1 GB. Di sini juga ini nggak ada XGE-nya, jadi dia maksimal untuk input bandwidth ke port ini dia cuma 1 GB. Yang di sini ada X-nya berarti dia mampu untuk menjalankan atau mampu untuk diinput bandwidth 10 GB. Nah, ini bagian terpenting dari sebuah OLT ZTE C320, teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya, satu lagi. Jadi ini port-port yang apa namanya? Yang di bagian GTGH maupun yang di bagian XMXA yang atas ini perlu satu alat untuk bisa berfungsi, namanya SFP. Nah, bentuknya seperti ini ya. Mungkin saya perlu membuat video khusus ya yang khusus membahas SFP, karena ini juga macam-macam ternyata. Klasifikasinya dibedakan soal kecepatan dan jarak. Satu lagi dari bentuk fisik. Ada yang SFP itu lubangnya 2, ada yang 1. Jadi dibagi jadi 3 ya. SFP itu ya, dari jarak, kecepatan, kemudian bentuk fisik portnya. Lah, SFP ini nanti ditancapkan di lubang-lubang port-port ini, baru nanti bisa touch core atau fiber optik yang sudah ada apa nyebutnya, nah seperti ini, kabel yang seperti ini bisa terhubung ke OLT. Nih, kabelnya seperti ini ya. Kabel yang seperti ini kita bisa menghubungkan ke OLT, ke lubang-lubang ini, itu melalui perantara yang namanya SFP. SFP-nya tadi
Nah, yang SFP ini. Jadi nggak bisa teman-teman, dari part score ini langsung ditancepin ke OLT apabila tanpa SFP. Dia tidak akan berfungsi. Ya nggak akan bisa juga, slotnya nggak pas. Nah, sekian video singkat tentang memahami bagian-bagian OLT C320. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang persiapan ya, persiapan setting. Kalau yang video pertama kemarin kan kita sudah mempersiapkan software untuk mengelola OLT ini, yaitu namanya Netcommand. Kemudian ini video ini membahas tentang memahami OLT-nya. Terus besok ketiga itu persiapan setting. Kita mulai dari mikrotiknya. Jadi mikrotiknya nanti disetting dulu, kemudian baru lanjut setting di OLT-nya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.